Suamiku tak pernah tahu bagaimana tersiksanya menjadi istri kedua hingga ia tega lakukan ini. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Malam itu hujan turun deras, seperti menangisi luka yang tak terlihat oleh mata. Butiran air yang jatuh berirama menghantam kaca jendela kamarku, mengiringi kesedihan yang menyesakkan dada. Di dalam kamar yang remang-remang, aku duduk sendirian di depan jendela. Pandangan kosong terpaku pada kegelapan di luar sana. Tetesan hujan membasahi bumi, namun di dalam hatiku, badai yang lebih hebat sedang berkecamuk. Aku Dian, seorang wanita yang pernah memeluk mimpi-mimpi indah tentang pernikahan, yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan, kini terasa tersesat di persimpangan jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Dulu aku percaya bahwa cinta adalah segalanya, bahwa bersama orang yang aku cintai, aku akan menemukan kebahagiaan yang abadi. Namun kenyataan berkata lain. Hidup yang kujalani bukanlah dongeng indah yang sering kuceritakan kepada anak-anakku sebelum tidur. Sebaliknya, ia adalah rangkaian ujian dan cobaan yang seakan tak ada habisnya. Malam itu, aku memeluk diriku sendiri, mencoba mengusir dingin yang merayap ke tulang. Namun bukan hanya dingin fisik yang kurasakan, tetapi juga dingin yang menyelimuti hatiku. Di antara suara hujan yang deras, aku merenungkan jalan hidup yang telah kuambil. Pernikahan pertamaku yang penuh luka, trauma yang tertinggal, dan pernikahan keduaku yang seharusnya membawa harapan baru, justru menambah beban di pundakku. Perjalanan hidupku tidak pernah mudah. Setiap langkah yang kutempuh terasa berat, seakan-akan dunia menguji kekuatan dan keteguhan hatiku. Ketika aku mengingat kembali masa-masa awal pernikahanku dengan suami pertamaku, aku sering bertanya-tanya, bagaimana bisa cinta yang begitu indah di awal berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan hidupku. Kami menikah dengan cinta yang begitu besar. Aku dan dia dua jiwa yang saling terpikat, yakin bahwa kami bisa menghadapi segala rintangan bersama. Aku percaya bahwa kami akan membangun keluarga yang bahagia, seperti pasangan lain yang sering kulihat di sekelilingku. Tapi sayangnya hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita bayangkan. Awalnya, semua terasa begitu sempurna. Kami saling mencintai, saling mendukung, dan berbagi mimpi-mimpi besar untuk masa depan kami. Namun perlahan-lahan harapan-harapan itu mulai memudar. Pria yang pernah kucintai sepenuh hati itu kini berubah. Seolah-olah ada sesuatu yang gelap yang mulai menguasai dirinya. Aku tidak tahu kapan tepatnya perubahan itu terjadi, tetapi tiba-tiba aku merasa seperti hidup dengan orang asing. Dia yang dulu penuh dengan perhatian dan kasih sayang, kini mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kekerasan datang tanpa peringatan. Awalnya hanya berupa kata-kata kasar yang dilontarkan ketika kami bertengkar, kata-kata yang menusuk hatiku. Tapi masih bisa kuterima dengan harapan bahwa ini hanyalah sementara. Aku pikir mungkin dia hanya lelah, mungkin ada masalah di pekerjaannya yang tidak ingin dia ceritakan. Aku mencoba memahami, mencoba bersabar, tapi kesabaran itu tidak pernah berbuah manis. Seiring berjalannya waktu, kata-kata kasar itu berubah menjadi tindakan yang lebih brutal. Sebuah tamparan pertama yang diterimaku dengan syok. Lalu kejadian-kejadian berikutnya yang semakin sering terjadi. Aku mulai takut pulang ke rumah, takut melihat kemarahan yang bisa meledak kapan saja. Setiap malam, aku berdoa agar esok hari bisa lebih baik, agar dia kembali menjadi pria yang dulu aku cintai. Namun doa-doaku seolah tak pernah didengar, yang ada hanyalah malam-malam yang penuh air mata dan ketakutan yang menghantuiku. Sebagai seorang ibu, aku tahu bahwa aku harus melindungi anak-anakku dari situasi ini. Mereka tidak boleh tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Setiap kali aku melihat ketakutan di mata mereka saat melihat ayah mereka marah, hatiku terasa hancur berkeping-keping. Mereka masih kecil, terlalu muda untuk mengerti mengapa ayah mereka berubah. Mereka hanya tahu bahwa rumah kami yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh cinta, kini menjadi tempat yang menakutkan. Aku yang dulu merasa kuat, yang dulu yakin bisa menghadapi apapun, perlahan-lahan mulai runtuh. Setiap kali dia memukulku, tidak hanya tubuhku yang terluka, tetapi juga hatiku. Aku mulai merasa seperti bayangan dari diriku sendiri.
Hidup dalam ketakutan dan kehampaan, aku bertahan berharap bahwa keadaan akan membaik, bahwa dia akan berubah. Tapi harapan itu semakin hari semakin pudar. Akhirnya, aku sampai pada titik di mana aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku harus memilih antara bertahan dalam pernikahan yang merusak ini atau melindungi diriku dan anak-anakku dari kekerasan yang terus-menerus kami alami. Ini adalah pilihan yang tidak pernah ingin kuambil, tetapi aku tahu bahwa aku harus melakukannya demi keselamatan ini. Dengan hati yang berat, aku memutuskan untuk berpisah. Aku meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan dan memulai hidup baru sebagai seorang ibu tunggal. Keputusan itu adalah yang terberat dalam hidupku. Aku tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aku harus menemukan kekuatan untuk bangkit kembali, demi diriku sendiri dan demi anak-anakku. Meninggalkan suami pertama adalah langkah pertama dalam perjalanan panjang yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku tidak tahu apa yang menantiku di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan diriku atau anak-anakku hidup dalam ketakutan lagi. Luka ini mungkin dalam, tetapi aku percaya bahwa suatu hari nanti, luka ini akan sembuh, dan aku akan menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Setelah perceraian, hidupku terasa seperti potongan-potongan kaca yang pecah berserakan, sulit disatukan kembali. Aku mencoba membangun kembali diriku dari reruntuhan itu, tetapi rasa sakit dan trauma masih terus menghantuiku, menghentikan langkahku di setiap sudut jalan. Aku memutuskan untuk memulai hidup baru, bekerja sebagai resepsionis di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaan ini mungkin tidak terlalu istimewa, tetapi setidaknya itu memberiku kesempatan untuk mendukung kedua anakku. Setiap hari aku berjuang sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, memastikan bahwa mereka tumbuh dengan cinta dan perhatian, meski kami tidak lagi memiliki sosok ayah di rumah. Namun meski aku mencoba untuk tampil tegar, bayang-bayang masa laluku tidak pernah benar-benar hilang. Setiap pagi ketika aku berangkat bekerja, aku merasa ada bagian dari diriku yang masih terperangkap di masa lalu. Ketakutan itu begitu nyata, menghantui setiap langkahku. Ketika ada pria yang mendekat, hatiku langsung tergerak untuk menjauh. Meskipun beberapa di antara mereka nampak baik dan tulus, aku tidak bisa mengabaikan bisikan-bisikan di kepalaku yang mengatakan bahwa mereka bisa saja berubah, seperti suamiku dulu. 4 kali lamaran datang kepadaku, dan 4 kali pula aku menolaknya. Setiap kali ada pria yang mencoba mengenalku lebih dekat, aku langsung menarik diri, membangun tembok yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Aku takut bahwa jika aku membuka hati lagi, aku akan terjebak dalam pernikahan yang sama, pernikahan yang penuh dengan kekerasan dan penderitaan. Setiap kali aku membayangkan kembali menikah, hatiku terasa sesak. Aku teringat pada malam-malam kelam ketika aku harus menghadapi amarah suamiku, ketika tubuhku dihujani pukulan dan caci maki. Kenangan itu masih begitu segar, seolah-olah baru saja terjadi kemarin. 2 tahun berlalu sejak perceraian itu, dan meskipun waktu perlahan mulai menyembuhkan luka di permukaan, trauma itu tetap melekat dalam diriku, seperti bayangan gelap yang tidak pernah kucuci bersih. Anak-anakku menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidupku, tetapi mereka juga menjadi pengingat akan kesepian yang kurasakan setiap malam. Setiap kali mereka tertidur di sampingku, aku sering terjaga dalam kegelapan, merasakan kehampaan yang begitu dalam. Aku merindukan kehangatan, kasih sayang, dan cinta yang seharusnya ada di dalam sebuah rumah tangga. Aku merindukan kehadiran seorang pria yang bisa membimbingku, melindungiku, dan memberiku rasa aman yang selama ini hilang. Tapi rasa takut itu selalu lebih kuat daripada kerinduan. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan selamanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan ini? Apakah aku tak akan pernah bisa menemukan keberanian untuk mencintai lagi? Ataukah aku akan menghabiskan sisa hidupku sendirian, terperangkap dalam trauma masa lalu? Meskipun aku mencoba untuk fokus pada ibadah, mencoba mendekatkan diri kepada Allah, rasa sepi itu tetap menghantuiku. Namun, di balik semua ketakutan dan keraguan itu, ada bagian kecil dalam diriku yang masih berharap. Setiap malam ketika aku berdoa, aku memohon kepada Allah untuk memberiku kekuatan, untuk membimbingku menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini kucari. Aku tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi aku juga percaya bahwa di balik setiap ujian ada hikmah yang harus kita temukan.
Ketika teman-temanku bertanya mengapa aku tidak mencoba untuk membuka hati lagi, aku hanya tersenyum pahit. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada mereka ketakutan yang begitu mendalam ini? Mereka mungkin tidak mengerti, tetapi bagi mereka yang pernah merasakan sakit seperti yang aku rasakan, mereka pasti tahu betapa sulitnya untuk kembali percaya. Namun, meski aku menolak setiap lamaran yang datang, aku tidak bisa menolak kenyataan bahwa aku merasa kesepian, kesepian yang begitu mendalam, yang tidak bisa diisi hanya dengan kehadiran anak-anakku. Aku tahu bahwa mereka membutuhkan figur ayah, seseorang yang bisa menjadi teladan dan pelindung bagi mereka. Tapi bagaimana aku bisa mempercayakan hidupku dan hidup mereka kepada orang lain, jika aku sendiri masih dihantui oleh bayangan masa lalu? Waktu terus berlalu, dan meskipun luka itu mulai sembuh, aku masih merasa seperti hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap hari aku berusaha untuk kuat, untuk menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan, tetapi di dalam hatiku ada rasa rindu yang tidak bisa kubohongi. Rindu akan kehangatan, rindu akan cinta yang sejati. Tetapi apakah aku berani untuk mengambil langkah itu? Apakah aku berani membuka hati lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggema dalam pikiranku, sementara waktu terus berlalu, meninggalkanku dalam keraguan yang tak berujung. Hari-hari terus berlalu, dan meskipun kesepian masih menyelimutiku, aku mencoba menepis rasa itu dengan kesibukan sehari-hari, dan bekerja sebagai penjaga toko roti adalah pelarianku dari kenangan masa lalu yang pahit. Tapi tetap saja ada ruang kosong di hatiku yang tidak bisa kuisi, meskipun dengan senyum dan tawa anak-anakku. Suatu hari, saat aku tengah beristirahat, seorang teman lama datang berkunjung. Ia adalah teman yang selalu penuh canda dan humor, seringkali mengangkat suasana hatiku dengan kata-kata jenaka. Hari itu dia tiba-tiba saja melemparkan pertanyaan yang mengejutkanku. "Dian, bagaimana kalau ada pria soleh, kaya dan bisa membimbingmu serta anak-anakmu ke jalan yang lebih baik? Kamu mau menerimanya?" Katanya dengan nada menggoda. Aku tersentak sejenak, lalu tertawa kecil. "Insya Allah mau," jawabku tanpa pikir panjang, masih dengan nada bercanda. Tapi dalam hatiku aku menganggap itu hanya sekedar lelucon. Lagi pula siapa yang mau dengan seorang janda beranak dua sepertiku? Apalagi pria yang soleh, kaya dan bisa menjadi imam yang baik. Itu terdengar seperti sosok yang hanya ada di dalam dongeng. Namun setelah perbincangan itu, entah mengapa kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Setiap kali aku menutup mata di malam hari, gambaran seorang pria yang penuh kasih sayang, tangguh dalam iman, dan mampu menjadi pelindung bagi keluarganya, mulai muncul dalam benakku. Mungkin itu hanyalah sebuah fantasi belaka. Tetapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berharap. Meskipun aku sudah pernah mengalami kekecewaan yang mendalam, ada bagian dalam diriku yang masih merindukan kehangatan seorang suami. Malam-malam berikutnya, ketika aku terjaga dalam sepi, aku mulai merapalkan doa kepada Allah dengan penuh harapan. Ya Allah, jika memang ada pria yang bisa membimbingku, membimbing anak-anakku, dan membuatku lebih dekat kepadamu, hadirkanlah dia dalam hidupku. Bisiku dalam doa-doa panjangku. Aku mengucapkannya dengan hati yang tulus, meski aku tahu bahwa doa ini mungkin terdengar mustahil untuk diwujudkan, tetapi siapa lagi yang bisa aku andalkan selain Allah? Dalam setiap sujud, aku memohon agar Allah memberiku jalan. Aku tidak meminta banyak, hanya seseorang yang bisa menjadi pendamping dalam menjalani hidup yang penuh dengan ujian ini. Seseorang yang bisa menerima diriku apa adanya, dengan segala luka dan kekurangan yang kumiliki. Aku mulai berharap, meski tetap berusaha menjaga hatiku agar tidak terlalu berharap. Aku tahu bahwa harapan yang terlalu besar bisa berujung pada kekecewaan, dan aku tidak ingin kembali terluka. Seiring berjalannya waktu, doaku semakin khusyuk. Aku merasakan ketenangan yang mulai meresap dalam diriku setiap kali aku memanjatkan doa itu. Ada sesuatu yang berubah dalam hatiku. Aku tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian, meskipun jawaban dari doaku belum juga datang. Aku mulai merasakan kehadirannya yang menguatkan setiap langkahku. Dalam sunyi aku belajar untuk lebih banyak menyerahkan segalanya kepada Allah. Ketika rasa takut dan ragu mulai merayap kembali, aku ingatkan diriku sendiri untuk tetap percaya. Aku percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untukku dan anak-anakku. Meskipun jalannya mungkin tidak mudah, aku yakin bahwa ada hikmah di balik setiap cobaan yang telah aku lalui. Setiap malam aku berharap semoga Allah mengirimkan seseorang
yang bisa menjadi jawaban atas doa-doa panjangku, seseorang yang bisa menjadi pelengkap dalam hidupku yang terasa tidak utuh ini. Namun aku tetap berhati-hati, meski harapan mulai tumbuh dalam diriku. Aku tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan godaan, tidak mudah untuk membuka hati kembali setelah semua yang terjadi. Aku telah merasakan bagaimana cinta bisa berubah menjadi luka yang mendalam, dan aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, setiap kali aku berdoa, aku juga memohon agar Allah melindungi hatiku, agar aku tidak terjebak dalam harapan yang salah. Waktu terus berjalan, dan aku terus menjalani hidup dengan doaku yang sederhana. Aku tidak tahu apakah pria yang kuharapkan itu benar-benar akan datang, atau apakah aku hanya akan menemukan ketenangan dalam doaku saja. Tapi satu hal yang aku yakini, apapun yang terjadi, aku akan tetap percaya pada kehendak Allah. Aku akan tetap berserah diri dan berharap bahwa jika memang jodohku ada di dunia ini, Allah akan mempertemukan kami di waktu yang tepat, dan jika tidak, aku akan tetap melangkah dengan keyakinan bahwa hidupku masih bisa penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan, meski tanpa kehadiran seorang suami. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Aku belajar untuk meletakkan segalanya di tangannya, dan menunggu dengan sabar apa yang Dia tunjukkan padaku di masa depan. Waktu berjalan seiring dengan rutinitasku sebagai seorang ibu tunggal. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan anak-anakku siap berangkat ke sekolah. Kemudian aku pergi bekerja meski hidup ini tak mudah. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anakku. Setiap senyum mereka adalah motivasiku untuk terus melangkah maju. Namun suatu hari, hidupku yang monoton itu berubah. Pagi itu seorang pria yang belum pernah aku temui sebelumnya ke toko tempat aku bekerja. Penampilannya rapi, dengan senyum yang ramah dan tatapan mata yang lembut. Dia memperkenalkan diri sebagai Ahmad, seorang pengusaha yang sedang mencari tenaga kerja baru untuk bisnisnya. Awalnya aku mengira dia hanya salah satu dari banyak pelanggan yang sering datang ke toko rotiku. Namun pertemuan itu ternyata menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Ahmad menawarkan pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih baik daripada yang aku dapatkan sekarang. Tentu saja tawaran itu sangat menggoda. Aku selalu bermimpi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anakku. Dan pekerjaan ini bisa menjadi kesempatan emas untuk mewujudkan impianku itu. Kami mulai sering bertemu untuk membahas detail pekerjaan tersebut. Dalam setiap pertemuan, Ahmad menunjukkan perhatian yang luar biasa. Dia tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan pribadi dan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Tidak hanya perhatian dalam bentuk kata-kata, Ahmad juga sering mengirimkan makanan untukku dan anak-anakku. "Ini hanya sedikit perhatian dari saya, jangan ditolak ya," katanya setiap kali aku merasa sungkan menerimanya. Dia bahkan menawarkan bantuan keuangan ketika tahu bahwa kondisi ekonomiku cukup sulit. Semua perhatian itu membuatku merasa dihargai dan dilindungi. Rasanya sudah lama sekali sejak aku merasa demikian, dan perasaan itu begitu menenangkan. Namun, di balik semua perhatian dan kebaikannya, aku masih tidak menyangka bahwa Ahmad menyimpan niat lain. Suatu sore ketika kami duduk bersama di sebuah kafe, Ahmad menatapku dengan serius. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tetapi dia tampak ragu-ragu. Aku menunggu dalam diam, merasa sedikit cemas dengan apa yang akan dia katakan. "Dian," suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Aku sudah lama memikirkan ini. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Kamu adalah wanita yang kuat, mandiri, dan penuh dengan kasih sayang kepada anak-anakmu. Aku sangat mengagumimu." Aku hanya bisa tersenyum canggung mendengar pujian itu. Tidak ada yang istimewa dariku. Pikirku, aku hanyalah seorang wanita biasa yang berjuang untuk bertahan hidup. "Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman," lanjutnya. "Tapi aku harus jujur tentang perasaanku, Dian. Aku ingin memuliakanmu. Aku ingin menikahimu dan menjadikanmu istri keduaku." Kata-kata itu menghantamku seperti gelombang besar yang tiba-tiba menghancurkan ketenangan laut. Menjadi istri kedua, pikiran itu tidak pernah terlintas di benakku sebelumnya. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ku dengar. Di satu sisi, aku merasa bingung dan ragu, namun di sisi lain ada sedikit harapan yang tumbuh dalam hatiku.
Mungkin inilah jawaban dari doaku semalam. Aku tahu ini mungkin terdengar mengejutkan bagimu. Ahmad melanjutkan dengan nada yang lebih tenang. Tapi aku sungguh-sungguh dengan niatku ini. Aku tidak ingin hanya menjadi rekan kerjamu. Aku ingin menjadi pendamping hidupmu. Aku ingin membantu membimbingmu dan anak-anakmu menuju kehidupan yang lebih baik. Baik secara duniawi maupun spiritual. Aku menatap Ahmad, mencari tanda-tanda kebohongan atau niat buruk dalam matanya. Tetapi yang kulihat hanyalah ketulusan. Dia bukan hanya menawarkan pernikahan, tetapi juga harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun di balik semua itu ada keraguan yang kuat dalam diriku. Aku sudah terlalu sering terluka, dan pikiran untuk kembali memasuki pernikahan membuatku takut. Apalagi menjadi istri kedua. Sebuah posisi yang penuh dengan resiko dan kemungkinan rasa sakit. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, kata Ahmad dengan lembut, seolah-olah dia bisa membaca pikiranku. Ambillah waktu sebanyak mungkin yang kamu butuhkan. Aku akan menunggu keputusanmu, apapun itu. Aku hanya mengangguk pelan, masih dalam kebingungan. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Aku tahu bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Di satu sisi, aku merasa sangat dihargai oleh Ahmad, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Tetapi di sisi lain, bayangan masa laluku dengan suami pertamaku terus menghantuiku. Aku takut terjebak dalam situasi yang sama lagi, atau bahkan lebih buruk. Sepanjang malam, aku berdoa kepada Allah, memohon petunjuk. Aku tahu bahwa aku membutuhkan kebijaksanaan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat. Jika Ahmad benar-benar adalah jawaban dari doa-doaku, aku berharap Allah akan memberiku keyakinan. Namun jika tidak, aku berharap dia akan menunjukkan jalannya agar aku bisa menjauh dari segala keburukan. Hari-hari berlalu dan aku terus merenungkan tawaran Ahmad. Meskipun hatiku penuh dengan keraguan, ada sesuatu yang membuatku sulit untuk menolak. Ahmad bukanlah pria yang sempurna, tetapi dia menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya yang tulus. Dia juga menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anakku, sesuatu yang sangat kuinginkan. Pada akhirnya, aku tahu bahwa keputusan ini tidak bisa diambil hanya berdasarkan rasa takut atau harapan. Aku harus mempertimbangkan segala aspek, baik untuk diriku maupun anak-anakku. Dan yang terpenting, aku harus yakin bahwa ini adalah keputusan yang benar di mata Allah. Dengan perasaan yang masih campur aduk, aku akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Ahmad lagi. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Setelah melalui berbagai pergulatan batin, doa yang tak henti-hentinya kupanjatkan, dan pertimbangan matang untuk masa depan anak-anakku, akhirnya aku memutuskan untuk menerima lamaran Ahmad. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang kuambil dengan ringan, melainkan hasil dari keyakinanku bahwa ini adalah jalan yang Allah pilihkan untukku. Meski ada kekhawatiran yang masih tersisa, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa Ahmad adalah pria yang berbeda, pria yang akan membimbingku dan anak-anakku ke arah yang lebih baik. Saat hari pernikahan kami semakin dekat, Ahmad makin menunjukkan perhatiannya yang tulus. Setiap hari ada telepon darinya untuk menanyakan kabar, memastikan bahwa aku dan anak-anakku baik-baik saja. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu mengirim pesan, mengingatkanku untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Hal-hal sederhana seperti itu membuatku merasa tenang, seolah-olah aku memiliki seseorang yang benar-benar peduli pada kebahagiaan dan kesejahteraanku. Tidak hanya itu, Ahmad juga rutin mengunjungi rumahku, membawa makanan atau hadiah kecil untuk anak-anakku. Setiap kali dia datang, rumah kami terasa lebih hangat dan ceria. Anak-anakku pun mulai dekat dengannya, meski awalnya mereka nampak canggung. Namun dengan kesabarannya, Ahmad berhasil memenangkan hati mereka. Ia sering mengajak mereka bermain atau membantu mereka dengan pekerjaan rumah. Aku melihat bagaimana anak-anakku mulai mempercayainya, dan itu membuatku merasa yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Persiapan pernikahan kami berlangsung dengan sederhana, namun begitu bermakna. Aku tidak menginginkan pesta besar, hanya upacara yang hikmat di hadapan keluarga dekat dan sahabat-sahabat terdekatku. Bagi kami berdua, yang terpenting adalah restu dari Allah dan keluarga. Bukan kemewahan atau gemerlap dunia. Ahmad memahami keinginanku ini, dan dia pun setuju bahwa pernikahan yang sederhana namun penuh dengan berkah adalah yang terbaik untuk kami. Hari pernikahan tiba dengan suasana yang tenang dan penuh harapan.
Aku mengenakan kebaya putih yang sederhana namun elegan, sementara Ahmad tampil dengan kemeja putih. Saat kami berdiri bersama di depan penghulu, hatiku berdebar-debar. Aku merasakan seperti baru pertama kali menikah. Meskipun ini adalah pernikahan keduaku, ada perasaan cemas tetapi juga harapan besar. Harapan bahwa kali ini aku akan menemukan kebahagiaan yang telah lama hilang dalam hidupku. Ketika Ahmad mengucapkan ijab kabul dengan suara yang tegas namun lembut, aku merasakan seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpitku perlahan mulai terangkat. Aku tidak bisa menahan air mata yang jatuh ketika penghulu menyatakan bahwa kami telah sah menjadi suami istri. Setelah akad nikah selesai, Ahmad menggenggam tanganku dengan erat, seolah-olah mengatakan bahwa dia akan selalu ada di sisiku. Apapun yang terjadi, kami menghabiskan malam itu dengan doa dan rasa syukur, berterima kasih kepada Allah karena telah mempertemukan kami, dan memohon agar pernikahan kami diberkahi dengan cinta, ketenangan, dan keberkahan. Malam itu, di kamar yang telah disiapkan khusus untuk kami, Ahmad berbicara dengan penuh ketulusan. Aku tahu ini adalah langkah besar bagi kita berdua, terutama bagimu. Aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia dan menjaga anak-anakmu seperti anakku sendiri. Aku akan selalu ada untukmu, baik dalam suka maupun duka. Bersamamu aku ingin membangun rumah tangga yang diridhoi Allah, yang penuh dengan kasih sayang dan keimanan. Kata-katanya menenangkan hatiku. Aku merasa bahwa keputusanku untuk menikah lagi adalah langkah yang benar. Meskipun masih ada rasa takut dan ragu, aku tahu bahwa Ahmad adalah pria yang baik, seorang suami yang soleh, dan seorang ayah yang bisa menjadi panutan bagi anak-anakku. Malam itu, aku tertidur dengan perasaan damai, meyakini bahwa inilah awal dari kehidupan yang lebih baik. Hari-hari setelah pernikahan kami diwarnai dengan kebahagiaan yang sederhana. Ahmad menunjukkan perhatiannya dalam hal-hal kecil, seperti membantuku menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah. Dia juga mengajakku lebih mendalami agama, sesuatu yang selalu kuinginkan tapi sulit kulakukan sendiri. Kami mulai rutin melakukan sholat berjamaah di rumah, dan dia sering mengajakku ke pengajian atau ceramah agama di masjid terdekat. Semua itu membuatku merasa lebih dekat dengan Allah, dan membuatku semakin yakin bahwa Ahmad adalah jawaban dari doa-doaku. Namun, di balik kebahagiaan ini, aku tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Akan ada tantangan dan cobaan yang harus kami hadapi bersama. Aku menyadari bahwa pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari perjalanan baru yang penuh dengan lika-liku. Tapi kali ini aku tidak merasa takut. Aku percaya bahwa dengan doa, cinta, dan keimanan, kami akan mampu melewati segala rintangan. Pernikahan keduaku ini adalah sebuah harapan baru, sebuah kesempatan untuk memperbaiki hidup dan meraih kebahagiaan yang sejati. Dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa kali ini aku akan berjuang sekuat tenaga untuk menjaga kebahagiaan ini, untuk diriku, anak-anakku, dan untuk Ahmad, pria yang telah memberiku harapan baru dalam hidupku. Bulan pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi yang indah yang akhirnya menjadi kenyataan. Perhatian Ahmad yang melimpah, kesabarannya dalam menghadapi anak-anakku, serta kebaikan hatinya yang tulus membuatku yakin bahwa aku telah menemukan sosok yang tepat. Setiap hari aku merasa bersyukur karena bisa merasakan kasih sayang yang selama ini aku rindukan. Namun kebahagiaan itu perlahan mulai pudar, seiring dengan perubahan sikap Ahmad yang semakin terasa menjauh. Awalnya perubahan itu datang tanpa aku sadari. Telepon yang dulu rutin datang setiap hari, kini hanya muncul sesekali. Pesan-pesan yang dulu selalu manis dan penuh perhatian, kini merasa hambar, seolah-olah hanya formalitas semata. Jika sebelumnya Ahmad selalu meluangkan waktu untuk berkunjung dan menghabiskan waktu bersama kami, kini kunjungan itu semakin jarang. Bahkan saat dia datang, kehadirannya terasa dingin dan terburu-buru, seperti ada sesuatu yang lebih penting yang menunggu di tempat lain. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, berusaha memahami situasi sebagai suami dengan dua istri. Aku berpikir mungkin ini adalah bagian dari penyesuaian dalam pernikahan poligami. Mungkin dia membutuhkan waktu untuk menyeimbangkan perannya sebagai suami untuk dua keluarga yang berbeda. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah fase sementara, dan seiring berjalannya waktu, semuanya akan kembali seperti semula. Namun, harapanku mulai goyah ketika kebutuhan hidup kami pun mulai terabaikan.
Jika dulu Ahmad selalu memastikan bahwa segala kebutuhan kami terpenuhi tanpa perlu diminta, kini semuanya berubah. Aku harus menunggu hingga dia merasa perlu untuk memberikan bantuan keuangan. Terkadang aku harus mengingatkannya tentang kebutuhan anak-anak, seperti biaya sekolah atau makanan sehari-hari. Dan setiap kali aku melakukannya, ada rasa cemas yang menyelinap di hatiku. Takut kalau aku dianggap terlalu menuntut. Aku merasa semakin terasing dalam pernikahanku sendiri. Rasa takut dan trauma masa lalu kembali menghantui. Setiap kali aku mencoba mengutarakan perasaanku, setiap kali aku berusaha mendapatkan perhatian dan pengertiannya, aku justru disalahkan. Ahmad mulai menuduhku tidak memahami situasi, mengatakan bahwa aku terlalu banyak menuntut dan tidak sabar. Kata-katanya yang dulu lembut kini berubah menjadi tajam, menusuk hatiku, membuatku merasa seolah-olah semua ini adalah kesalahanku. Aku yang dulu merasa penuh dengan harapan, kini mulai merasa diabaikan. Malam-malam panjang yang dulu diisi dengan doa bersama dan percakapan hangat, kini digantikan dengan kesunyian yang menyakitkan. Aku sering terjaga hingga larut malam, duduk di tepi tempat tidur, menunggu telepon atau pesan darinya, berharap ada secercah perhatian yang bisa menguatkan hatiku. Namun, keheningan yang ada hanya memperdalam luka di hatiku. Kebingungan dan rasa sakit yang kualami semakin menguat setiap kali aku memikirkan masa depanku. Aku telah melangkah ke dalam pernikahan ini dengan harapan besar, percaya bahwa Ahmad adalah jawaban dari doaku. Namun kini aku merasa seperti seorang diri, terjebak dalam pernikahan yang tidak lagi membawaku kebahagiaan. Aku mulai meragukan keputusanku, bertanya-tanya apakah aku telah salah memilih jalan hidupku ini. Aku mencoba berbicara dengan Ahmad, mencoba mencari penjelasan atas perubahan sikapnya. Namun setiap kali aku mengangkat topik itu, dia selalu menghindar. Dia menyebutkan bahwa aku terlalu banyak berpikir, bahwa aku seharusnya lebih percaya padanya. Tetapi bagaimana aku bisa percaya ketika setiap hari yang kulalui penuh dengan ketidakpastian? Setiap hari aku merasa semakin jauh darinya dan semakin terjebak dalam rasa sepi yang menghancurkan. Kehidupan yang dulu penuh dengan harapan, kini berubah menjadi beban yang semakin berat untuk kutanggung. Aku ingin melangkah, ingin bersabar dan tetap bertahan. Namun di saat yang sama, aku merasa semakin kehilangan diriku sendiri. Setiap kali aku memandang wajah anak-anakku, ada rasa takut yang menyelinap, takut kalau mereka harus melihat ibunya hancur lagi. Takut kalau mereka harus melalui penderitaan yang sama seperti sebelumnya. Aku berusaha mengingat kembali doa-doaku, mencoba menemukan kekuatan dalam iman yang dulu memberiku ketenangan. Namun bahkan dalam doaku, ada rasa ragu yang menghantuiku. Apakah aku telah salah meminta? Apakah ini adalah ujian lain yang harus kulalui? Ataukah ini adalah tanda bahwa aku telah membuat keputusan yang keliru? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benakku, membuatku semakin terjebak dalam kebingungan yang tiada akhir. Harapan yang dulu begitu kuat kini mulai memudar, tergantikan oleh ketakutan dan keraguan yang semakin mendalam. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, tidak tahu harus melangkah kemana. Aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Namun masa depan yang ada di depanku nampak begitu suram. Aku mulai merasa bahwa harapan yang pernah kupeluk erat kini perlahan-lahan melepaskan genggamannya, meninggalkanku dalam kesedihan yang menyesakkan. Perjalanan pernikahan yang dulu kuanggap sebagai berkah, kini berubah menjadi sebuah penderitaan yang sulit kugambarkan dengan kata-kata. Semua rasa manis yang pernah kurasakan seolah lenyap, digantikan oleh pahitnya kenyataan yang semakin hari semakin menyiksa. Namun yang paling menyakitkan bukanlah ketidakpedulian suamiku, melainkan bayang-bayang istri pertamanya yang selalu hadir dalam setiap langkahku. Ahmad, suami keduaku, selalu membandingkan diriku dengan Tika, istri pertamanya. Setiap kali dia menyebut namanya, ada kepedihan yang menghujam hatiku. Sebenarnya Tika lebih sempurna darimu. Dia segalanya bagiku, katanya sambil tersenyum, seolah-olah itu adalah hal yang wajar untuk diucapkan. Tapi bagiku kata-kata itu bagikan pisau tajam yang menusuk hatiku, mengiris setiap serpihan harapanku yang tersisa. Aku mencoba mengerti, mencoba memahami posisi Tika sebagai istri pertama yang mungkin merasa terancam oleh kehadiranku. Namun bagaimana bisa aku bertahan jika suamiku sendiri lebih sering memuji dan memuja Tika daripada memberikan perhatian padaku? Aku hanyalah seorang wanita yang ingin dicintai dan dihargai.
Namun setiap kali Ahmad menyebut nama Tika, aku merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Suatu hari, aku tak lagi bisa menahan perasaan yang berkecamuk di dalam diriku. Dengan air mata yang tak terbendung, aku bertanya kepadanya, jika dia sempurna, mengapa Mas menikahiku? Suaraku bergetar, mencoba mencari jawaban yang mungkin bisa memberiku sedikit ketenangan. Tapi Ahmad hanya menatapku dengan pandangan yang hampa, seolah-olah pertanyaanku tidak layak untuk dijawab. Dia sempurna, tapi aku juga butuh dirimu. Jawabnya singkat, namun kata-katanya terasa begitu dingin. Aku tahu cinta tidak seharusnya dibanding-bandingkan. Namun bagaimana mungkin aku bisa bertahan jika setiap saat harus hidup di bawah bayang-bayang wanita lain? Setiap pujian yang diberikan Ahmad kepada Tika adalah pengkhianatan bagiku, membuatku merasa bahwa kehadiranku dalam hidupnya hanyalah pelengkap, bukan prioritas. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi ketika Tika mulai menunjukkan sikapnya yang sebenarnya. Di depan Ahmad dia mungkin nampak baik dan sopan, tapi di belakangnya dia tidak segan-segan melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan. Pelakor, begitu dia menyebutku. Perusak rumah tangga, katanya sambil tersenyum sinis, seolah-olah aku ini hanyalah sebuah gangguan kecil dalam hidupnya yang sempurna. Aku mencoba untuk bertahan, mencoba untuk tidak membalas kata-katanya, tapi setiap kali mendengar hinaannya, hatiku terasa seperti tercabik-cabik. Aku ingin melawan, ingin memberitahunya bahwa aku juga berhak bahagia. Tapi setiap kali aku mencoba, Ahmad selalu membela Tika. Jangan ambil hati, Dian, katanya dengan ringan. Tika hanya cemburu, tapi kalau tak terima, datang saja ke rumahku, sekalian rusak saja rumah tanggaku. Kata-kata itu membuatku terpaku, merasa tak lagi memiliki tempat dalam pernikahan ini. Aku tahu bahwa pernikahan poligami tidaklah mudah, tapi tidak pernah terfikir olehku bahwa akan sesulit ini. Aku tidak hanya harus bersaing untuk mendapatkan cinta dan perhatian suamiku, tetapi juga harus menghadapi cemoohan dan hinaan dari wanita yang seharusnya menjadi saudari dalam pernikahan ini. Setiap hari terasa seperti ujian yang semakin sulit untuk dihadapi, dan aku mulai merasa bahwa aku tidak lagi sanggup untuk bertahan. Setiap malam aku terjaga dengan pikiran-pikiran yang menghantui. Aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah ini memang jalan hidup yang harus kulalui? Apakah ini adalah ujian dari Allah yang harus kuterima dengan sabar? Ataukah ini adalah tanda bahwa aku telah salah memilih jalan? Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena setiap langkah yang kuambil sepertinya hanya memperburuk keadaan. Dalam kesendirian dan kesedihanku, aku hanya bisa berserah diri kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan untuk melalui semua ini. Aku berdoa agar suatu hari Ahmad bisa melihat betapa aku juga berharga, betapa aku juga pantas untuk dicintai dan dihargai. Tapi semakin lama, semakin aku merasa bahwa doaku mungkin tidak akan pernah terjawab. Harapan yang dulu mengisi hatiku kini semakin memudar, digantikan oleh ketakutan dan keraguan yang semakin mendalam. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin hidupku terus-menerus berada di bawah bayang-bayang istri pertama. Aku ingin menjadi diriku sendiri, bukan bayangan dari wanita lain. Dan aku ingin cinta yang tulus, bukan cinta yang selalu dibanding-bandingkan. Aku merasa di persimpangan jalan. Untuk apa aku bertahan jika kebahagiaannya bukan untukku? Aku mulai berpikir untuk pergi, melepaskan diri dari pernikahan ini. Tapi setiap kali aku berdoa, aku hanya bisa menangis. Ya Allah, jika memang tidak ada kebaikan bagiku di sini, aku ikhlas untuk meninggalkannya. Tapi jika memang dia masih bisa membimbingku, kuatkanlah aku untuk bertahan. Aku tahu pernikahan adalah ujian. Aku tahu menjadi istri kedua tidak mudah, tapi aku tidak pernah menyangka akan sesulit ini. Mungkin pada akhirnya aku harus memilih jalan yang terbaik bagi diriku dan anak-anakku, meskipun itu berarti meninggalkan seseorang yang pernah kuanggap sebagai jawaban dari doaku. Hari-hari berlalu dan aku mencoba bertahan. Meskipun rasa sakit semakin menusuk, aku mencoba fokus pada anak-anakku. Aku mencoba mengisi hari-hariku dengan ibadah, berharap Allah memberikan petunjuk. Namun setiap malam, kesepian kembali menghampiriku, mengingatkan betapa sepinya hidup ini tanpa cinta yang sejati. Akhirnya setelah sekian lama berada dalam keraguan, aku mengambil keputusan. Mungkin ini bukan jalanku, mungkin kebahagiaan yang kuimpikan tidak ada di sini.
Aku berdoa kepada Allah, memohon kekuatan untuk melepaskan dan memulai hidup baru. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan baru yang penuh dengan harapan. Kini aku melangkah dengan hati yang lebih kuat, siap menghadapi apapun yang Allah rencanakan untukku di masa depan.